tahun 1 Hijriah. Itu kapan dimulainya, Pak? Karena waktu Nabi lahir belum dimulainya. Kalau dulu yang namanya tahun-tahun Islam itu, di mana ada sesuatu kejadian yang sangat luar biasa, ada kejadian yang besar pada waktu itu, maka itulah dinamakan tahunnya. Nabi lahir karena kebetulan ada pasukan Raja Abraham membawa gajah, maka Nabi lahir pada dinamakan tahun gajah. Ada satu peperangan yang luar biasa pada saat itu, maka saat itulah dinamakan tahun perang itu. Nah, intinya tahun sebelum kenabian. Jadi mulai kapan? Begitu dimulainya tahun 1 Hijriah, itu pada permulaan pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pemerintahan Umar bin Khattab, lalu ada seorang para gubernur, para bupati mendapatkan surat dari pemerintah dari Khalifah Umar bin Khattab. Lalu ada yang merasa kebingungan. Abu Musa al-Asy'ari, itu gubernur Basra, dia merasa kebingungan karena saking banyaknya surat ini yang datang dari Khalifah Umar ini tanggal berapa, bulan berapa, tidak tahu karena sama semua, tidak ada tanggalnya, tidak ada tahunnya, bulannya pun sama, jadi bingung. Lalu dia mengusulkan kepada Khalifah Umar bin Khattab, wahai Khalifah, bagaimana kalau kita tentukan agar administrasi kita, surat-surat kita ini tahu kapan datangnya, bulan apa dan tahun berapa, maka bagaimana kalau kita tentukan agar tahun Hijriah ini bisa diketahui. Maka Khalifah Umar bin Khattab mengundang seluruh para pejabat-pejabatnya, anggota dewan dipanggil juga, Pak Dandim, Pak Kapolri, pokoknya semua diundang semuanya agar untuk menentukan, memusyawarahkan ditentukannya tahun baru Islam dimulai dari bulan apa. Itu di masing-masing mengusulkan. Ada yang mengusulkan, salah satu dari utusan tersebut dari gubernur bupati mengusulkan bagaimana kalau tahun baru Islam dimulai dari bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud. Dengan alasan apa engkau mengusulkan bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal? Karena di bulan itulah Nabi Muhammad lahir dan juga Nabi Muhammad wafat, itu pada bulan Rabiul Awal. Bagaimana? Ditampung usulnya. Dan satu lain lagi ada yang mengusulkan bagaimana kalau dimulainya tahun baru Hijriah ini pada bulan Rajab. Kenapa engkau mengusulkan bulan Rajab? Karena di bulan Rajab itu terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Ini peristiwa yang besar, peristiwa yang bersejarah. Maka bagaimana kalau dimulai dari bulan Rajab? Ditampung usulannya. Ada yang usul bagaimana kalau diawali dengan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini bulan yang mulia, bulan dilipat gandakan, bulan diturunkan seluruh kitab-kitab suci yang ada di dunia ini. Kitab Taurat diturunkan bulan Ramadan, kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Zabur, semua diturunkan pada bulan Ramadan, ditampung. Ada yang mengusulkan kalau bulan Syawal bagaimana dimulainya, karena ini bulan kemenangan seluruh umat manusia yang beriman setelah sebulan penuh dia berpuasa, lalu dia mengalami hari kemenangan Idul Fitri ini pada bulan Syawal, ditampung. Ada yang mengusulkan bulan Dzulhijjah karena di situ ada bulan haji, berkumpulnya seluruh manusia di dunia ini di Ka'bah atau di Mekah melaksanakan ibadah haji, semua ditampung. Dan usulan yang terakhir yaitu usulan Ali bin Abi Thalib. Wahai Khalifah Umar, bagaimana kalau kita mulai permulaan dari bulan atau tahun baru Hijriah ini, kita mulai dari bulan Muharram, kata Ali bin Abi Thalib. Karena terkenal Ali bin Abi Thalib ini orang yang paling cerdas, gudangnya ilmu, pintu gerbangnya ilmu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kotanya ilmu adalah Nabi Muhammad. Wa Aliyu Babuha, dan Ali adalah pintu gerbangnya ilmu. Makanya Ali ini orangnya sangat cerdas, Pak. Ada orang di sini namanya Ali bin Abi Thalib, orangnya cerdas, Pak. 10 orang yang bertanya, 10 jawaban yang berbeda dijawab oleh Ali. Kalau kita ditanya 2 orang jawabannya sama, kau nak kemana? Nak ke Pinyu. Satu nak kemana? Ke Pinyu ini. Kalau Ali misalnya 10 orang 10 berbeda jawabannya. Jadi Ali mengusulkan bagaimana ya Khalifah Umar, kalau tahun baru Hijriah dimulai dari bulan Muharram. Kenapa engkau mulai bulan Muharram? Karena bulan Muharram ini
keutamanya sangat luar biasa. Terjadinya peristiwa hijrahnya Rasulullah juga terjadi pada bulan Muharram. Nabiullah Adam alaihissalam, manusia pertama diciptakan oleh Allah, juga pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 bulan Muharram atau Asyura namanya. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah setelah diusir dari surga, lalu dia dipisahkan Siti Hawa dengan Nabi Adam di ujung timur, Nabi Siti Hawa di ujung barat, bertemu di Bukit Rahmah. Itu juga terjadi pada bulan Muharram, tepatnya 10 bulan Muharram, hari Asyura. Nabi Ibrahim dilahirkan juga 10 bulan Muharram, jadi terjadi pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari bakaran raja siapa Pak? Yang bakar Nabi Ibrahim Pak? Raja Namrud, bukan Raja Salman. Raja Namrud pada bulan Muharram juga terjadi pada 10 bulan Muharram. Maka bulan Muharram ini bulan yang sangat mulia, bulan yang bersejarah, terutama dialami oleh para nabi dan rasul terdahulu. Nabi Nuh juga selamat dari kejaran, dari banjir bandang. Banjirnya tuh bukan 1 hari 2 hari Pak, bukan seminggu 2 minggu banjirnya waktu zaman Nabi Nuh itu Pak. Kalau di sini baru banjir 3 hari 4 hari, dah berapa karung beras diantarkan ke apa? Berapa Indomie, kota Indomie biasa Pak kalau Pak sini ngantarkan biasanya kalau ada banjir. Ini zaman Nabi Nuh 150 hari Pak banjir. 150 hari itu berapa bulan Pak? 150 hari, bukan alang-alang. Ini sehari 2 hari banjir dan orang udah kebingungan lah, tak bisa makan lah, inilah lah, minta antarkan Indomie, minta antarkan ikan, minta ikan dan asin, berbagai macam. Ini 150 hari Nabi Nuh banjir, kebanjiran. Bahkan anak dan istrinya saja tak mau ikut dalam kapal yang telah diperintahkan oleh Allah. Wahai Nabi Nuh, buat kapal, buat perahu yang besar, karena suatu saat nanti akan terjadi banjir. Orang heran, masa musim kemarau gini akan terjadi banjir? Tapi Allah memerintahkan, ternyata betul 150 hari. Dan selamat dari banjir bandang itu juga terjadi pada bulan Muharram, tepatnya hari Asyura.